مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Tentang pentingnya untuk mentadabburi Al-Quran. Mafatihu tadabburil Quran. Kunci-kunci untuk mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Sebagaimana yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai Muslim, yang telah ditunjukkan, diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat sesudahku apabila kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Maka sebagai seorang Muslim wajib kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam hidup kita. Wabil khusus kita sebagai aktivis dakwah harus lebih dekat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita mentadabburi Al-Quran, kunci-kuncinya seperti apa dan caranya seperti apa, nanti akan kita bahas pada materi ini. Para di antara fikrah Islamiyah, pemikiran Islam yang kita fahami, Islam yang sahih, Islam yang lurus, ini diantaranya terangkum dalam 20 prinsip atau usul isyrin. Pada prinsip kedua diberi judul di sini adalah al-aslu tsani, yaitu prinsip yang kedua, masdarut talaqi, sumber penerimaan hukum dalam belajar Islam itu dari mana? Disampaikan oleh Hasan al-Banna, wal Qur'anul Karim wa sunnatul thahharah marja' kulli muslim fi ta'arrufi ahkamil Islam. Dan Al-Quranul Karim serta hadis atau itu adalah marja', sumber kulli muslimin, untuk setiap orang muslim, fi ta'arrufi, dalam mengenal, mengetahui dan memahami ahkamil Islam, hukum-hukum Islam. Sumber hukum Islam ini banyak, tapi sumber utamanya ada pada Al-Quran dan ada pada hadis. Kalau sumber yang lainnya, apakah itu al-ijma', misalnya, itu sudah menjadi kesepakatan kita terima. Kemudian al-qiyas juga sama, juga ada sumber yang lainnya yang para ulama berbeda pandangan. Di antaranya ada al-istihsan, ada al-maslahatul mursalah, ada al-istishab, syar'u man qablana, ada al-uruf dan lain-lainnya. Tapi yang lain-lain ini merujuknya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Wa yufhaman ibqan liqawaidil lughatil arabiyyah. Al-Quran ini difahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan pemahaman yang baik, maka sarananya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama Islam. Juga yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, inna fahmal lughatil arabiyyati fardun wajibun. Sesungguhnya memahami bahasa Arab itu sesuatu yang wajib. Lianna Al-Quran wa sunnah fardun wajib.
Karena memahami Al-Quran dan hadis itu adalah sesuatu yang fardu dan sesuatu yang wajib. Wala yufhamani illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan tidak bisa difahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang baik kecuali dengan memahami bahasa Arab itu sendiri. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka hukumnya inilah yang perlu kita sadari. Kalau kita mungkin karena usia atau karena kesempatan belum bisa memahami bahasa Arab, jangan sampai anak-anak kita buta terhadap bahasa Arab. Kita jadikan mereka generasi yang lebih baik dari kita supaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Kita jadikan mereka memahami bahasa Arab dengan baik pula. Pemahaman terhadap Al-Quran ini dengan landasan kaidah-kaidah bahasa Arab ini, landasannya atau dhawabit secara umum ada dua ini. Min ghairi takallufin wala ta'affufin. Tidak boleh dipahami Al-Quran itu dengan cara pemahaman yang takalluf. Takalluf adalah memaksakan diri, berlebihan, tasyaddud. Kemudian wala ta'assufin, dan juga tidak boleh serampangan tanpa ilmu yang menyebabkan kezaliman. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyakit dalam hal untuk mengenal Allah itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Barangkali kalau kita korelasikan dengan dua istilah ini ada kemiripan ya. Takalluf itu adalah disebabkan oleh syahwat, sedangkan ta'assuf itu oleh syubhat. Jadi takalluf itu berlebihan atau memaksakan diri dalam memahami ayat tertentu, kemudian ta'assuf itu dengan arti yang serampangan, yang tidak pada tempatnya. Misalnya tempo hari 1-2 tahun yang lalu ada cendekiawan muslim yang menyampaikan wacananya dari ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan tertentu sebagaimana penafsiran para ulama, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Nah, beliau ini memberikan sebuah wacana yang takalluf ada unsur ta'assufnya ini. Ya mungkin ta'assufnya dia paham lah, tapi barangkali karena pemikirannya yang liberal ya, sehingga ini menjadi aneh. Dia katakan bahwa wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekian juta jamaah haji berkumpul pada tempat yang sama, pada waktu yang sama, yang saja. itu menjadikan kredit. Nah, bagaimana kalau digeser saja? Toh, bulan haji bukan hanya Dzulhijjah, tapi juga Dzulqa'dah, juga Syawal. Bagaimana kalau ada sebagian rombongan wukufnya itu pada 9 Syawal, sebagian lagi rombongan wukufnya pada 9 Dzulqa'dah. Nah, ini aneh ya, pemikiran yang aneh. Dalam hadis dikatakan Al-Hajju Arafah, puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Suatu amalan dikatakan taqarrub kepada Allah disebut betul-betul wukuf itu kalau terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kita wukuf, berhenti sejenak untuk berdiam diri, itu disebut ibadah kalau tempatnya di Arafah dan juga waktunya pada 9 Dzulhijjah itu tauqifiyah, tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa diganti-ganti menurut logika manusia. Nah, inilah contoh penafsiran yang takalluf dan ta'assuf ya. Tafsirkan berlebihan, memaksakan diri, serta serampangan itu. Tidak boleh. Wa yurja'u fi fahmi sunnatil mutahhara ila rijalil hadits thiqat, dan dikembalikan dalam hal memahami sunnah atau hadis al-mutahhara yang disucikan
Apa pemahaman Al-Quran itu? Ila rijalil hadits as-siqat, kembalinya kepada para perawi hadis yang bisa dipercaya. Ini ada dalam ilmu mustalah hadis. Bagaimana bisa kita bedakan mana hadis yang mutawatir, mana yang ahad? Kalau itu ahad, mana yang makbul, mana yang mardud? Kalau yang makbul, yang diterima, mana yang sahih, yang hasan? Kalau sahih, apakah sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi? Kalau hasan, apa hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi? Dan mana hadis yang mardud, yaitu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif pun juga kadang-kadang tidak bisa langsung kita buang. Kalau dhaifnya itu dari banyak jalur, maka itu bisa dianggap sebagai hadis hasan li ghairihi, yang itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ya, sebagaimana hadis tentang masalah memberi upah atau belanja yang lebih kepada keluarga pada bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura. Man wasa'a ya lahu fi Asyura wasa'allahu ya atau rizqahu sa'ira sanati au kama qala. Barang siapa yang memperluas atau melebihkan belanja pada hari Asyura untuk keluarganya, maka Allah akan lebihkan rizkinya itu pada 1 tahun penuh. Ini hadis yang dhaif tapi jalurnya banyak, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu semua ada dalam bingkai ilmu mustalah hadis yang harus kita fahami bersama, ya. Urgensi tadabbur Al-Quran. Di antaranya yang pertama, mendapatkan janji Allah dan Rasul-Nya. Nanti masing-masing ada rinciannya. Allah dan Rasul-Nya memberikan banyak janji-janji kebaikan kepada siapapun yang dekat dengan Al-Quranul Karim, yang mau mentadaburi Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penyesalan penduduk neraka. Mengapa pada saat kehidupan dunia dulu mereka tidak dekat dan tidak mau mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, ada makar dari musuh-musuh Islam. Mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran karena mereka sadar betul bahwasanya rahasia kebangkitan umat, semangat umat Islam itu dari Al-Quran, maka harus dijauhkan. Yang keempat, tadabbur Al-Quran itu sebagai sumber kekuatan, kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan kebangkitan umat. Dan yang kelima, solusi keterpurukan umat itu adalah dengan tadabbur Al-Quran. Yang pertama, urgensi pentingnya kita untuk mentadabburi Al-Quran itu adalah berdasarkan janji Allah dan Rasul-Nya. Di surat Al-Isra ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya untuk mereka itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Inilah janji Allah kepada kita semua, insya Allah, ya, orang-orang mukmin yang beramal soleh. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita semuanya. Al-Quran adalah al-hadi ila siratil mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dalam kehidupan kita ini. Kemudian ada hadis riwayat dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Ketahuilah bahwa nabi kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Artinya, apabila umat manusia
itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat Jibril alaihissalam itu lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, karena Jibril membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara Nabi dan Rasul yang paling mulia adalah Rasul kita Muhammad SAW, karena dengan mukjizat Al-Quranul Karim ini. Kemudian waktu yang mulia, bulan-bulan yang mulia adalah bulan Ramadan, karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena ada Al-Qur'an di situ. Dan malam yang paling mulia itu adalah Lailatul Qadar, yang disebut khairun min alfi syahr, karena di dalam malam itulah Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula generasi yang mulia adalah generasi sahabat, karena mereka adalah jilun Qur'an farid, yaitu generasi Al-Qur'an yang sangat unik. Mereka hidup dengan naungan Al-Quranul Karim. Mereka sehari-harinya akrab dengan Al-Quran dan membacanya, menghafalkannya, kemudian juga mengamalkannya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu tidaklah lebih 10 ayat yang diturunkan kepada kami, kecuali kami bisa membacanya dengan baik, kemudian menghafalnya dan melaksanakannya. Tidak lebih dari 10 ayat secara bertahap, ya. Itulah generasi yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian sahabat Utsman bin Affan mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Tadi ya, sudah masuk pada al-unsubihi tadi di materi awal, bahwasanya sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah yang mampu dan mau untuk mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Profesi yang terbaik adalah profesi mengajarkan serta dia belajar Al-Quranul Karim itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang kedua, jemaah sekalian, para ustadz-ustadzah sekalian, ada penyesalan dari penduduk neraka. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Pada hari kiamat nanti, orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan. Jadi di sini merupakan kiasan atau kinayah. Orang yang zalim di dunia itu nanti menyesal pada saat di akhirat. Yaqulu, dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya dulu aku berjalan bersama dengan Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau. Itu hanya penyesalan nanti, ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, aduhai, kiranya aku tidak mengambil si fulan itu sebagai teman akrab dulu di dunia. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh benar-benar dia telah menyesatkanku dari peringatan. Idza'ani, setelah ia datang kepadaku, setelah peringatan datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu bagi manusia penghinaan. Ayat ini diturunkan terkait dengan seorang sahabat yang murtad. Siapa namanya? Namanya adalah Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Pada saat dulu, Uqbah bin Abi Mu'aid ini awalnya itu orang yang benci terhadap Islam. Dia adalah tetangga Rasulullah SAW bersama dengan Abu Jahal, dan hampir setiap hari menyakiti Rasulullah SAW. Menaruh kotoran, menaruh
macam-macam lah untuk bentuk penghinaannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan si Uqbah ibnu Abi Mu'id ini pernah menaruh kotoran kepada Rasulullah SAW pada saat beliau sujud di depan Ka'bah. Sebelumnya Uqbah ini melepas bajunya, kemudian ditaruh di leher Rasulullah dan mencekik Rasulullah dengan bajunya. Insya Allah ya. Ini penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh Uqbah ibnu Abi Mu'id ini kepada Rasulullah SAW. Nah, Uqbah bin Abi Mu'id ini ada orang yang kaya raya, punya kekayaan yang banyak, tapi ya dari bisnis haram ya, atau bisnis khamr. Dia punya kolega pedagang-pedagang yang kaya juga. Satu saat Uqbah ini ingin mengundang orang-orang Quraisy untuk makan-makan di rumahnya. Sebagai bentuk inilah ya, menunjukkan eksistensi sosialnya di masyarakat Arab saat itu. Termasuk yang diundang adalah Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat, beliau tidak mau datang sebelum Uqbah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada riwayat lain, beliau sudah datang, tapi tidak mau memakan makanan yang disajikan oleh Uqbah sebelum Uqbah ini membaca 2 kalimat syahadat. Nah, saat itulah mungkin karena faktor gengsi atau faktor jaim atau bagaimanalah supaya makanannya termakan dan supaya Rasulullah hadir di dalam jamuannya itu, terpaksa Uqbah ibnu Abi Mu'id ini mengatakan 2 kalimat syahadat di depan teman-temannya. Jadi kita kan tidak bisa menghukumi batinnya bagaimana ya. Tapi secara zahir dia sebenarnya masuk Islam saat itu. Maka selesai peristiwa itu, tersebarlah berita Uqbah ibnu Abi Mu'id ini pindah kepada agama Islam. Nah, teman akrabnya yang ada di Syam, yaitu Ubay ibnu Khalaf, mendengarkan berita seperti ini. Maka dia pulang ke Mekah pada saat malam hari dan bertemu dengan istrinya. Disampaikan oleh istrinya si Ubay itu bahwasanya teman akrabmu telah pindah agama. Maka semalaman Uqbah atau Ubay ya, ada kemiripan ya, Ubay ini tidak bisa tidur, memikirkan teman akrabnya itu. Mereka akrab sekali ya, akrab dalam pergaulan masa kecilnya, terus bisnisnya ya, pokoknya teman setia lah. Ubay bin Khalaf ini nggak bisa tidur, bagaimana ini supaya bisa menarik kembali Uqbah bin Abi Mu'id ini kembali kepada agama Quraisy. Maka besoknya datanglah Uqbah bin Abi Mu'id ini ke rumahnya dan ditanyakan, kenapa kamu murtad dari agama kita? Jadi masuk Islam itu dikatakan murtad ya oleh istilah mereka. Nah, si Uqbah bin Abi Mu'id ini membela diri, enggak, saya tidak sebagaimana yang kamu kira. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta supaya kamu senang. Akhirnya apa? Si Ubay bin Khalaf ini minta kepada Uqbah bin Abi Mu'id, kamu datangi Muhammad, kamu lukai mukanya. Subhanallah. Orang Quraisy. Karena kesetiaan si Uqbah bin Abi Mu'id ini kepada temannya yang begitu kuat, didatangilah Rasulullah SAW pada saat beliau berada di Masjidil Haram itu, didatangi dan betul-betul diludahi mukanya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat disebutkan ludahnya tidak bisa menuju kepada muka yang suci Rasulullah SAW, tetapi kembali ke mukanya sendiri, kembali ke pipinya dan membakar pipinya sendiri. Sampai itu bekasnya tidak hilang, sampai dia meninggal dunia dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia murtad, kembali kepada agama kafir, dan pada saat perang Badar ada yang terpotong di situ ya. Jadi pada saat beliau si Uqbah ini
menudai Rasulullah SAW itu, Rasulullah memberikan ancaman, wahai Uqbah, seandainya kamu keluar dari lembah Mekah, aku akan penggal lehermu. Itu ancaman dari beliau, ya. Yang akhirnya Uqbah sendiri ketakutan, ya. Dan pada akhir cerita dia ikut perang Badar, ada di pihak orang kafir, dan tertawanlah si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini karena keputusan akhir tawanan perang Badar ini dibunuh, maka Uqbah dibelenggu tangannya dan dipancung lehernya oleh para sahabat, meninggal dalam keadaan hina-dina, dihinakan oleh Allah karena telah menghinakan Rasulnya dan telah keluar dari ajaran Islam. Itu sababun nuzul ayat ini yang bisa kita jadikan pelajaran, ya, bahwa seperti itulah konsekuensi teman setia. Al-mar'u ala dini khalilih. Dalam hadis, ya, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Siapa orang yang kamu ajak berteman, itulah hendaknya dilihat. Orang yang teman yang baik akan memberi pengaruh yang baik, kalau teman yang negatif juga akan memberi pengaruh yang negatif. Contohnya, teman negatif adalah seperti itu. Ubay bin Khalaf itu teman yang negatif, memberikan pengaruh kepada Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Jadilah mereka semuanya berada di neraka. Mereka menyesal kenapa menjadikan teman setia dari orang-orang yang buruk. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Ayat-ayat seperti ini memberikan informasi penting kepada kita semua tentang hal-hal yang disesalkan oleh penduduk neraka. Karena sebab terjatuhnya mereka ke neraka adalah tidak mengikuti Rasulullah SAW dan tersesat dari ajaran Al-Quranul Karim. Yang ketiga, urgensi kita mentadaburi Al-Quran adalah makar tipu daya dari musuh-musuh Islam. Di antaranya surat Al-An'am ayat ke-26, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Inilah Al-Quranul Karim yang menakutkan sebenarnya untuk orang-orang Quraisy, ya. Inilah mukjizat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW itu sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat saat itu. Mereka begitu mendewa-dewakan masalah bahasa, sastra, ya. Ada perlombaan puisi itu setiap tahun di Suq Uqas di sekitar Ka'bah, biasa dilakukan oleh mereka. Yang ahli syair itu yang paling dihormati di antara mereka. Mereka begitu mengunggul-unggulkan bahasa, maka turunlah Al-Quran dengan bahasa yang indah, tidak mampu ditandingi oleh mereka, sehingga mereka menutup telinga-telinga mereka, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, karena kalau mereka mau mendengarkan itu akan terpesona dengan keindahan Al-Quran dan dikhawatirkan banyak yang keluar daripada ajaran agama mereka, pindah kepada agama Islam. Maka inilah di antara strategi musuh Islam untuk mengalahkan umat Islam adalah dengan mencegahnya dari mentadaburi Al-Quran dan mereka sendiri berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Yang keempat, urgensi tadabbur Al-Quran adalah Al-Quran ini sebagai sumber kekuatan Nabi Muhammad SAW dan para pembela risalah kenabian. Bekal beliau pada awal-awal dakwah adalah surat Al-Muzammil 1-5. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minqus min qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Al-ayah, ya. Jadi beliau pada awal-awal Islam itu diwajibkan untuk qiyamul lail sebagai bentuk penguatan misi dakwah yang disampaikan beliau. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Perkataan yang berbobot itu hanya sanggup dipikul oleh kualitas pribadi yang berbobot pula. Cara untuk meningkatkan kualitas pribadi supaya berbobot itu adalah dengan qiyamul lail ini. Maka diwajibkan kepada beliau pada awal-awal Islam, ya. Kemudian ada dispensasi sesudah itu. Sumber kekuatan harian Rasulullah SAW adalah dengan dekat terhadap Al-Quran serta wirid-wirid harian
Ada sebuah hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hisbihi, barang siapa yang tertidur dari wiridnya. Hisbihi itu, hisb itu artinya awalnya bagian ya. Kalau kita baca satu juz Al-Quran itu setengah juz kan satu hizb ya. Nah, itu barang siapa yang tertidur dari membiasakan kebiasaan baiknya pada waktu malam. Apakah misalnya dengan tilawah ataukah dengan membaca Al-Qur'an, melaksanakan qiyamul lail atau yang lainnya lah. Pokoknya barang siapa yang sudah terbiasa untuk melakukan ibadah rutin pada waktu malam, au an syai'in minhu atau yang serupa darinya, faqara'ahu maka hendaklah dia membacanya maka hendaklah dia membacanya pada saat baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, pada saat antara sholat subuh sampai sholat duhur. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, dituliskan untuknya seolah-olah dia membacanya pada waktu malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada penjelasan dari beberapa ulama tentang disebutkan diantaranya adalah kalau kita biasa bangun malam untuk sholat qiyamul lail, misalnya 8 atau kita lengkapi dengan witir ya, menjadi 11 rakaat. Kemudian kita tertidur sampai subuh dan kita menyesal, maka bisa kita qadha kebiasaan itu pada waktu paginya. Ya, yang aman adalah waktu duha itu. Silahkan kita laksanakan sholat sebagai bentuk qadha-nya 8 rakaat tadi ya. Sehingga para ulama juga berbeda pendapat tentang riwayat ini, apakah 8 rakaat yang kita laksanakan pada waktu pagi itu terhitung itu sebagai sholat duha ataukah sebagai qadha yang kita lewati pada malam harinya ya. Tapi yang jelas ada prinsip dalam ayat yang lainnya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Ini adalah bentuk mu'aqabah pada diri sendiri, bentuk memberikan sanksi kepada diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka itu akan bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Artinya apa? Kalau kita terlewat dari kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah harian yang rutin yang kita tinggalkan, maka boleh kita qadha pada saat bahkan qobliyah subuh. Kalau misalnya kita ketinggalan sudah ngejar jamaah, kita tidak sempat qobliyah, itu sebagian pendapat ulama itu membolehkan qadha qobliyah itu setelah subuh. Allahu a'lam bishawab ya. Itu diantara pendapat ulama. Kemudian Hasan bin Ali mengatakan, inna man kana qabla al-Qur'an rasail min rabbihim. Sesungguhnya ada di antara umat sebelum kalian yang melihat Al-Quranul Karim itu adalah risalah-risalah dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha, maka adalah mereka menghayati, mentadaburi Al-Quran itu pada waktu malam. Hadis ini bisa kembali kepada Rasail tadi, risalah-risalah umat sebelum kita. Wa yatafaqqadunaha fin nahar, dan mereka merasa kehilangan pada waktu siang. Ini di dalam buku At-Tibyan fi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Artinya mereka begitu dekatnya dengan Al-Quran pada waktu-waktu khususnya pada malam hari, dan mereka merasa kehilangan pada waktu siangnya. Yang kelima adalah
Dengan tadabbur ini kita akan keluar dari keterpurukan ya. Kita mendapatkan solusi keterpurukan umat. Ada hadis riwayat dari Abu Dawud, "Idza tabayatum bil ainah." Kalau kalian berjual beli dalam bentuk ainah, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekornya sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian ridho terhadap pertanian, wa taraktum jihad, serta kalian meninggalkan jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dulalan, maka Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan, dzullan ya, yaitu kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, tidak dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jual beli dalam bentuk inah ini adalah menggabungkan antara jual beli dengan hutang piutang, yang di situ ada unsur ribanya ya. Jadi ada seorang penjual menjual sesuatu kepada pembeli barang ya. Kemudian setelah transaksi jual beli selesai, itu dalam bentuk kredit. Nah, 1-2 bulan berikutnya dibeli lagi oleh pembeli dengan harga yang lebih murah tapi dalam bentuk cash. Jadi misalnya saya punya uang, kemudian saya didatangi oleh orang yang mau utang, si fulan misalnya datang, dia mau menjual sawah ke saya berikan sawah tersebut, mohon maaf ya, kebalik. Jadi saya punya sawah, ya, mau dibeli oleh si fulan itu dengan harga yang kredit, misalnya harganya 200 juta, tapi dibayar 2 tahun. Oke, sudah akad jual belinya sudah selesai, diterimalah, saya terima akad tersebut, kemudian berpindah tangan akhirnya kepada si pembeli si fulan itu. Harganya berapa tadi? Kesepakatannya 200 juta, selama pembayarannya kredit 2 tahun. 2 bulan sesudahnya saya datang kepada si fulan itu, saya ada kebutuhan lain lah. Artinya saya mau garap itu, sawah itu, saya beli lagi ya, dengan harga cash 170 juta. Nah, ini adalah contoh jual beli dengan ainah tadi. Tidak boleh, karena berarti ada unsur ribawinya itu ya. Jadi seolah ini akal-akalan saja ya, seolah-olah dalam hal ini seolah-olah jual beli, padahal di situ saya hanya ingin untuk mendapatkan keuntungan sejumlah 30 juta tadi. Ini berbeda pandangan, jumhur mengatakan haram, tapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau niat awalnya tidak ada unsur riba. Itu memang tidak direncanakan, itu menurut mazhab Syafi'i dibolehkan. Tapi dalam hadis ini disebutkan tidak boleh ya. Apabila kalian melakukan jual beli dalam bentuk inah dan kalian sibuk dengan perdagangan ataupun dengan pertanian, tidak mau berjihad fisabilillah, maka kalian akan ditimpakan kehinaan sampai kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quranul Karim, memahaminya dengan baik. Di antara bentuk jihad yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin adalah berjihad dengan Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan 52, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kalian taati orang-orang kafir, dan berjihadlah dengan Al-Quranul Karim, dengan jihad yang besar. Jadi kita memerangi mereka dengan sarana Al-Quranul Karim. Makna dan ciri tadabbur Al-Quranul Karim. Makna tadabbur Al-Quran adalah perenungan dan pencermatan terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk dapat memahami makna, hikmah ataupun maksudnya. Wa makna tadabburul Quran wa tafakkur, yaitu merenungkan, wa ta'ammul, mencermati, berpikir secara cermat, li ayatil Quran, terhadap ayat Al-Quran, min ajli fahmi, dalam rangka supaya kita memahaminya, wa idraki ma'anihi, mengetahui dan menemukan makna-maknanya, wa hikamihi, hikmah-hikmahnya seperti apa, wal murad minhu, dan maksudnya seperti apa. Mungkin ada kemiripan ya dengan tafsir. Barangkali kita masih belum bisa membedakan apa bedanya dengan tafsir Al-Quran. Maka
tabel berikut ini bisa memberikan gambaran kepada kita perbedaan tafsir versus tadabbur ini. Perbedaannya dari sisi bahasa. Tafsir itu artinya menyingkap, menerangkan, dan menjelaskan. Sementara tadabbur itu berarti secara bahasa akhir atau akibat dan selesainya sesuatu. Mohon maaf ya, kata-kata dubur itu kan wilayah tubuh kita bagian belakang ya. Nah, ada kemiripan antara dubur dan tadabbur ini. Nah, maksudnya akhir, akibat, dan selesainya sesuatu. Perbedaan yang kedua dari sisi makna secara istilah. Tafsir ini menjelaskan makna, ini salah ketik ya, makna ayat dalam Al-Quran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam membantu memahami Al-Quran. Seperti asbabun nuzul, qiraat, nasikh wal mansukh, dan lain-lainnya. Sementara tadabbur itu memikirkan dan merenungi ayat-ayat Al-Quran agar dapat memahami apa yang Allah maksudkan dalam kitabnya, sehingga dengan begitu dapat menambah ilmu, iman, dan amal. Memang ada kemiripan lah di sini ya, tapi di antara perbedaan yang bisa kita ambil kesimpulan dari istilah ini adalah kalau tafsir ini lebih ke arah yang ilmiah ya, dalam rangka untuk memahami secara ilmiah. Sedangkan tadabbur ini adalah implementasinya. Ini dari sisi tujuan agar kita dapat memahami Al-Quran dengan baik, ini dari tafsir. Sementara tadabbur itu agar mengetahui apa yang Allah inginkan dari Al-Quran berupa ilmu, iman, dan amal. Yang dibutuhkan dalam tafsir adalah kemampuan yang baik di bidang bahasa, sejarah, dan ilmu usul, serta ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu akidah, dan macam-macam ya. Syarat mufassir ini banyak. Sedangkan yang dibutuhkan dalam hal tadabbur adalah hati yang berpikir dan jiwa raga yang bersegera mengamalkan ilmu dari Al-Quranul Karim. Tafsir ini diwajibkan kepada para ulama, mufassir, orang-orang tertentu yang punya kapasitas, sementara tadabbur ini diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali ya, maksudnya semuanya. Jadi inilah perbedaan tafsir dengan tadabbur ya. Kalau tafsir ini kan ada dua metode secara umum ya. Ada tafsir dengan secara ma'thur, yaitu manqul, mentafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lainnya, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat dari sisi pendekatan bahasa Arab. Ini yang harus dikuasai oleh para mufassir kan. Sementara pendekatan tafsir yang kedua adalah tafsir birro'yi, tafsir dengan pendapat. Nah, menurut pendapat saya, tadabbur ini lebih dekat kepada tafsir birro'yi ini, mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Memang tafsir birro'yi ini ada dua macamnya, tafsir dengan pendapat secara mulia, maksudnya terpuji, dan ada tafsir dengan pendapat tetapi ya tergolong dia menyesatkan. Nah, di antara contoh tafsir birro'yi secara terpuji adalah tafsir fi dhilalil Quran. Jadi sehingga para ulama atau sebagian di antara ulama itu bukan kitab tafsir, tapi kitab tadabbur, karena memang isinya itu adalah pencermatan dari Said Qutb. Beliau menyusun tafsir dhilal itu pada saat beliau di penjara. Artinya tanpa referensi ya, sudah di luar kepala semua ilmunya itu ya. Nah, itulah sedikit banyak yang kita bisa pahami dari tadabbur ini. Saya ambil contoh ya untuk membedakan antara tafsir dan tadabbur ya. Dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca ya, kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Apa komentar ulama mentafsirkan ayat ini? Apa yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat itu ya Allah? Nah, itu apa jalannya? Itu dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 69. Ini tafsir bil ma'thur tadi ya, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya.
Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, jadi kata dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri petunjuk. Siapa itu orang yang engkau beri petunjuk itu ya Allah? Maka dijelaskan pada ayat 69 surat An-Nisa, ma'alladzina, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, maksudnya ya, orang yang mendapatkan nikmat itu siapa? Adalah asyuhada, orang-orang yang faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, orang-orang para nabi, wasyuhada wassalihin, ya, para orang yang mati syahid serta orang-orang soleh. Itu penjelasan dari tafsirnya. Kemudian yang dimaksud ghairil maghdub alaihim, orang yang dibenci oleh Allah itu siapa? Adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka itu punya ilmu tapi tidak memanfaatkan ilmunya karena mereka dominasinya syahwatnya. Kemudian waladhdallin, itu adalah orang-orang Nasrani yang tersesat karena mereka ini tidak punya ilmu sehingga mereka tersesat. Mereka ini didominasi oleh penyakit syubhat. Nah, jadi nyambung di sini ya. Ini dalam hal tafsirnya. Sementara tadaburnya bagaimana? Nah, tadaburnya lebih luas dari itu ya. Bahwasanya ini bukan hanya ditujukan al-maghdub alaihim waladhdallin, ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Jangan-jangan kita punya semacam penyakit yang ada dalam diri kita, potensi-potensi yang bisa mengarah kepada perilaku-perilaku Yahudi yang dominasi syahwatnya. Kemudian bisa juga karena kita meniru perilaku-perilaku Nasrani karena dominasi kejahiliaannya atau tidak punya ilmunya karena syubhatnya itu. Nah, ini kan perluasan ya. Jadi tafsir itu sebagai pondasinya, wasilahnya, tadabbur itu untuk memperluas. Contoh yang lain ya, itu adalah di surat Al-Kahfi ayat yang keempat dan kelima. Bisa kita buka di situ, wa yunzirul ladzina takhadu, apa itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengaku atau yang mengatakan Allah itu memiliki atau mengangkat sebagai seorang anak ya. Surat Al-Kahfi ayat yang keempat, sebentar saya buka supaya tidak keliru ya. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka mengatakan Allah itu mengangkat seorang anak. Ma lahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Walali abaihim, dan juga untuk ayah bapak-bapak mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, dosa berat yang mereka katakan itu keluar dari mulut-mulut mereka, iyaquluna illa kadiba, mereka tidak lain mengatakan kecuali kebohongan ya. Jadi tafsir dari ayat ini adalah normatif, artinya Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menuduh Allah punya anak. Orang Yahudi menuduh Uzair itu adalah putranya Allah. Orang Nasrani menuduh bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Itu merupakan peringatan yang keras kepada mereka. Namun tadaburnya ini bisa dengan luas ya. Ada cerita di testimoni ilmu magnit rizkinya Ustadz Nasrullah itu, di antara jamaahnya ada yang bercerita begini, mengalami kejadian yang sangat menyedihkan. Jadi kehilangan seorang anak yang dicintai, dan kehilangannya dramatis. Jadi suaminya pada saat manasi mobil, pada saat pagi hari mau kerja, itu kan mobilnya menghadap ke rumahnya, terus dia mau mundur ya.
Mundur itu tidak tahu pada saat memundurkan mobilnya itu ada putranya yang masih kecil main-main di depan rumah. Sehingga anaknya ini terlindas oleh ayahnya sendiri sampai meninggal dunia. Innalillah. Ya. Maka stres suami istri ini yang sudah gadang-gadang anaknya, mungkin pernikahannya sudah agak lama juga, kehilangan anak ini, mereka sedihnya luar biasa. Bertahun-tahun mereka sedih, memikirkan kejadian seperti itu, menyesali diri sendiri. Akhirnya apa? Ada dalam ilmu makrif rezeki itu kan garpotala ya, walaupun ini debatable ya, masih ada khilafiyah di antara kaum muslimin tentang boleh dan tidaknya di garpotala itu apa maksudnya adalah kita sholat 2 rakaat, sholat istikharah minta petunjuk pada Allah, kemudian selesai sholat kita buka Al-Quran, mana ayat pertama yang kita lihat, itulah kita baca, kemudian kita hayati. Nah, dengan izin Allah tentunya ya, yang menggerakkan matanya, yang menggerakkan jari-jari keluarga ini untuk membaca pada saat selesai sholat, itu yang dibaca selesai sholat adalah surat Al-Kahfi ayat yang keempat ini. Dia renungkan artinya, kemudian dia coba kaitkan dengan kehidupan serta peristiwa yang terjadi padanya itu apa. Ada sebuah kesimpulan ya. Inilah makna tadabbur itu ya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya semua yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkenan mengambilnya, maka harus kita ridhoi. Intinya seperti itulah kurang lebihnya ya, walaupun tidak persis. Sehingga setelah kejadian itu mereka bisa ridho. Jadi kuncinya pada sabar dan ridho itu. Ridho kepada takdir Allah yang sudah terjadi. Dan akhirnya apa? Setelah ridho, Allah Ta'ala mentakdirkan istrinya bisa hamil lagi dan punya anak lagi yang lebih cerdas, lebih pinter daripada anak yang meninggal dunia tadi. Inilah ya hikmah Allah Ta'ala kepada atau dalam musibah yang kita dapatkan itu kuncinya adalah pada keridhaan kita. Kalau sebelumnya tadi nggak ridho terus menyesali diri sendiri, kemudian ya menggugat, yang bahkan mungkin ada unsur-unsur seperti itu menggugat pada takdir Allah, nggak selesai-selesai masalahnya. Tapi dengan keridhaan, dengan kesabaran seperti itu ya, penghayatan seperti itu akhirnya Allah mengembalikan rezeki seperti itu, dan insya Allah itu akan jauh lebih baik ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub ya. Pada waktu sekian episode perjalanan hidupnya dalam kondisi kaya raya, anaknya sehat-sehat, istrinya cantik luar biasa, tapi episode berikutnya sakit, dalam keadaan sakit yang sangat mengenaskan, kemudian anak-anaknya meninggal dunia dan istrinya meninggalkannya, tapi dia sabar ya, dan akhirnya dikembalikan semua nikmat yang diberikan Allah Ta'ala yang sebelumnya pernah dicabut itu. Saya kira itu, inilah jamaah sekalian, mungkin waktu yang memisahkan kita ya, sehingga belum bisa kita selesaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan materi ini pada bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan umur masih ada pada diri kita semuanya, sehingga bisa melaksanakan niat-niat yang